Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan teman-teman hari ini? Ya, semoga sehat ya, urusannya dimudahkan dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, hari ini sedikit saya ingin memberikan penjelasan ya, sekedar penjelasan mengenai mata uang kertas ya teman-teman, yang berlaku di negeri kita dengan nilai tertinggi yaitu Rp100.000 ya teman-teman. Namun saya tidak akan membahas mata uang kertas 100.000, melainkan Rp50.000 ya teman-teman. Ya, baik teman-teman, ya saya sedikit memberikan contoh ya teman-teman, mata uang kertas Rp50.000 ya. Nah itu kan mata uang kertas 50.000, yaitu terbit pada tahun 1993 ya teman-teman ya, tahun 1993 itu teman-teman ya, dengan gambar Pak Harto dan kapal terbangnya pada saat itu ya teman-teman. Tetapi jarak antara kemunculan mata uang kertas 50.000 dengan mata uang kertas 100.000 kan muncul di tahun ya 1999 ya teman-teman. Uang 100.000 itu muncul. Nah jaraknya itu ke sini ya. Ya kita bisa hitung tahun 93 berarti 94, 95, 96, 97, 98, 99 ya, katakanlah 6 tahun ya teman-teman. 6 tahun dari kemunculan uang kertas 50.000 menuju mata uang kertas Rp100.000 itu jaraknya 6 tahun teman-teman. Nah sebenarnya kalau kita menganalisa tidak ada lain sebenarnya teman-teman untuk mengapa negara kita membuat mata uang kertas ya. Ya logikanya sederhana teman-teman, pasti mata uang yang sebelumnya itu sudah mulai merosot nilainya, maka dibuatlah uang baru lagi untuk menutupi inflasi yang terjadi pada mata uang kertas itu sendiri teman-teman. Sederhananya seperti itu. Jadi sebenarnya ini adalah sebuah kekeliruan teman-teman. Nah sekarang kalau kita berangkat dari tahun 1999, nah sekarang kan sudah tahun 2024 teman-teman, 2024 ya. Nah untuk melompat kepada tahun 1999 ke 2024, nah itu jaraknya berapa tahun teman-teman? 24 tahun ya, 24 tahun ya teman-teman. Coba sedikit saya fokuskan ya teman-teman, 24 tahun. Jadi 50.000 ini kan 100.000 ya teman-teman, 100.000 ya sampai sekarang. Nah saya sedikit memberikan penjelasannya teman-teman agar mudah dipahami. Jadi 50.000 ya, 50.000 ini muncul ya teman-teman di sini. Jaraknya itu sekitar 6 tahun ya teman-teman kita menggunakan uang 50.000 itu. Tetapi nilai yang terdapat pada tahun 1993 ya, nilainya di sini ya, seiring dengan berjalannya waktu merosot mungkin sampai di tahun 1999 ya, itu nilainya tidak sama lagi ya teman-teman. Makanya itu dibuat uang 100.000 untuk menutupi kemudian kekurangan daripada uang 50.000 ya teman-teman ya, seperti itu. Nah sampai kepada tahun 1999 dicetak lagi uang 100.000 ya, dicetak lagi uang 100.000. Nah ini saya sudah memegang uang 100.000 ya teman-teman. Namun ini bukan wujud uang 100.000 ya di tahun 1999 ya teman-teman. Ya wujudnya itu seperti ini. Saya bisa tampilkan gambarnya teman-teman, bukan seperti ini. Nah ini anak contoh
Jadi uang 100.000 muncul di tahun 1999 sampai sekarang itu ya teman-teman, di tahun 2024 ya, rentang waktunya itu antara 6 tahun sampai 24 tahun teman-teman. Coba bayangkan. Nah sekarang pertanyaannya, nilai yang terdapat pada uang 100.000 ya di tahun 1999 tentunya tidak sama lagi ya teman-teman nilainya di tahun 2024. Nah ini sebenarnya adalah kekeliruan teman-teman ya. Seharusnya sih kita jangan membodohi rakyat ya teman-teman, masyarakat, yang dimana pemerintah seharusnya tidak bisa mengeluarkan uang yang nilainya bisa menurun seiring dengan berjalannya waktu teman-teman. Makanya di dalam sistem ekonomi Islam itu kita diajarkan untuk bertransaksi menggunakan dinar dan dirham teman-teman, bukan uang-uangan seperti ini yang nilainya sewaktu-waktu bisa berubah ya teman-teman. Jadi katakanlah seperti ini ya teman-teman, ini kan uang 100.000. Nah ya kalau memang uang ini mempunyai nilai teman-teman di angka-angka 100.000 dengan 50 seperti ini ya, kenapa kalau tidak kita bikin saja uang umpama 100 satu lembar, tapi jumlahnya di sini 1 juta, bagaimana itu teman-teman? Kan tidak mungkin ya teman-teman. Nah ini adalah suatu kebohongan, ini adalah suatu hal yang mengkhianati masyarakat sebenarnya ya teman-teman. Kita tidak boleh begini. Saya sedikit teman-teman menjelaskan saja ya, karena saya bukan ahli ekonomi ya teman-teman, hanya saya berangkat dari pemahaman agama kita ya, agama Islam ya. Jadi saya ingin memberikan penjelasan sedikit. Ada kalanya kita mengatakan ya wilayah ya teman-teman, wilayah pencipta ya, wilayah pencipta dengan pemerintah ya, itu beda teman-teman ya. Pencipta ya, pemerintah tidak bisa memasuki wilayah pencipta ya teman-teman. Itu tidak bisa kita membuat sesuatu yang seakan-akan kita bisa membuat sesuatu yang mempunyai juga nilai, itu tidak bisa teman-teman. Itu wilayahnya kekuasaan Tuhan yang Maha Kuasa ya teman-teman ya. Pemerintah seharusnya tidak bisa masuk ke ranah itu, karena yang namanya ada manfaatnya atau tidak memiliki manfaat pada suatu hal, itu adalah hak prerogatif Allah teman-teman. Kita tidak bisa memasuki wilayah itu. Nah sekarang dibuatlah mata uang kertas ini seakan-akan ini juga punya nilai seperti emas. Nah itu sebuah kebohongan teman-teman, tidak bisa begitu. Nah sekarang kita sampai kepada tahun 2024 dengan nilai mata uang kertas kita sekarang ya tidak seperti lagi di tahun 1999 ya. Bagaimana sekarang teman-teman, antara 6 tahun dengan 24 tahun ya jaraknya. Nah sekarang sudah jauh sekali sebenarnya itu teman-teman ya. Apakah pemerintah akan membuat uang 150.000 atau 200.000 dalam satu lembar? Itu kan sudah tidak mungkin. Kalkulator bisa menghitung itu ya. Nah setahu saya uang kertas itu kan dibikin sebagai kepraktisan ya teman-teman, dibawa kemana-mana untuk memudahkan transaksi jual beli. Karena kalau emas kan berat teman-teman, sedangkan kalau mata uang kertas kan simple, sederhana. Tetapi masalahnya yang dihanati itu nilainya. Pemerintah tidak bisa menepati janji antara pertama kali muncul uang mata kertas itu sampai dengan sekarang, itu nilainya terus merosot. Itulah yang jadi permasalahan sekarang. Nah kasihan masyarakat yang bekerja keras teman-teman hanya untuk memburu mata uang kertas ini ya.
metode yang dilakukan pemerintah kalau kita bekerja di suatu pemerintahan, ASN ya teman-teman, ya salah satu cara untuk menutupi itu ya hanya dengan kenaikan gaji, ya kan. Kalau tidak kenaikan gaji, ya pasti gaji yang dulu yang diberikan di tahun 1999 dengan 2024 itu tidak bisa dibelanjakan apa-apa lagi dengan kebutuhan yang terus tinggi teman-teman, seperti itu. Jadi saya agak sedikit grogi ya teman-teman menjelaskan seputar mata uang kertas. Saya hanya ingin memberikan pemahaman, semoga teman-teman bisa berpikir. Coba bayangkan kalau nilai mata uang kertas ini 20 tahun kemudian uang 100.000 ini hanya bisa membeli satu permen saja teman. Coba bayangkan bagaimana solusinya ya. Kita harus beralih kemana teman-teman? Yang sementara yang diperbarui sekarang hanya terus gambar-gambarnya, desain-desainnya mata uang kertas teman-teman, tetapi nilainya makin hari makin merosot teman-teman ya. Saya kira cukup itu saja yang bisa saya berikan. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.